Siapa dia bocah Angon sejatinya? Dia seorang muslim, orang biasa. Tapi masih memiliki rasa atau jiwa, dia tidak suka ikut-ikutan. Tidak suka menafsir Al-Quran. Dan hanya mengikuti isi dalam Al-Quran itu. Memiliki kesabaran tanpa batas. Suka tertawa, tidak suka marah. Suka menangis saat melihat orang lain sedih, penyayang. Lalu dia dipilih Allah untuk menerima ilham berupa salah satu ayat dari Al-Quran yang berbunyi, barang siapa menyelamatkan satu jiwa, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Bagi orang lain itu ditafsirkan sebagai kata kiasan. Tapi bagi bocah Angon, Allah sedang menyembunyikan sesuatu dalam terjemahan ayatnya, agar tidak diketahui manusia. Dan hanya manusia yang memiliki rasa yang bisa tahu kata sebenarnya. Karena yang datang itu adalah ilham Allah. Makanya dia mengumpulkan ranting, daun yang kering dan sisa potongan pohon untuk mengetahui ayat sebenarnya. Tak perlu waktu lama dan dalam sekejap dia sudah bisa menafsirkannya dengan rasa. Sesudah itu barulah dia membuat atau menciptakan sesuatu. Energi yang hidup. Berdasarkan tafsir ayat itu. Tujuannya tetap sama, mengikuti ayat. Menghidupkan seluruh manusia di seluruh dunia dengan dibantu banyak energi kecil yang jumlahnya tanpa batas melebihi jumlah manusia yang ada di seluruh dunia ini. Merekalah yang disebut sebagai Satrio Piningit dan anak-anak Kolbu. Satrio Piningit diciptakan bocah Angon bukan untuk membawa agama baru. Bukan pula untuk mengubah kitab atau syariat. Ia datang untuk menghidupkan kembali jiwa yang telah lama mati. Jiwa dari Islam sejati, yang berasal langsung dari Allah. Islam sejati bukan sekadar rukuk dan sujud. Bukan hanya ucapan syahadat di bibir. Tapi penyerahan total dari rasa dan jiwa kepada Sang Pencipta. Sholatnya bukan karena kewajiban, tapi karena rindu yang tak bisa ditahan. Satrio Piningit berdiri untuk sholat. Bumi pun ikut tenang, karena yang sujud bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Ia tidak meminta apapun kepada Allah, karena rasa dalam dirinya sudah menyatu dengan kehendaknya. Satrio Piningit adalah Islam sejati. Bukan Islam yang diperdebatkan, bukan yang ditulis dalam ribuan kitab. Tapi Islam yang hidup di dalam rasa. Dan rasa itu tidak mengenal batas suku, ras, atau agama. Karena cahaya Allah turun untuk seluruh manusia. Tidak memilih warna kulit, bahasa, atau bangsa. Hanya satu yang dipilih, hati yang masih hidup. Dan ketika Satrio Piningit muncul di akhir zaman, ia tidak berbicara tentang perbedaan. Ia hanya berkata dengan lembut, kembali